dengan saya Lia. Hari ini kembali lagi di Seduh Manis, Sapaan itu seputar dunia usaha mitra Intisari. Nah, untuk hari ini aku ngomongin sendirian dong. Pasti aku akan ditemani narasumber yang kali ini cantik. Dan siapa dia? Tada! Halo Mbak Hikmah. Halo. Apa kabarnya nih Mbak Hikmah? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan ya baiknya. Mbak Hikmah, aku hari ini mau tanya-tanya ya, mau kepo-kepo, boleh ya Mbak? Boleh banget. Mbak Hikmah, kan Mbak Hikmah dari Purbalingga nih. Ya, Kenapa sih Mbak belanja ke toko Intisari? gak ada yang lain, gak ada yang lengkap kayak Intisari. Luar biasa. Terus Mbak Hikmah ingat nggak pertama kali Mbak Hikmah belanja ke toko Intisari? Kurang lebih 2007. 2007 berarti sudah 14 tahun. Luar biasa. Nih kayak ciri-ciri orang yang setia ya. Oh iya dong. Iya ya. Ya ampun. Terus Mbak Hikmah, Ya. aku mau nanya nih, coba Mbak Hikmah 3 kata yang menggambarkan toko Intisari. 3 kata ya. One stop service. One stop Semua service. ada di sini. Semua ada ya. Luar biasa. Kita ketemu lagi. Baik, Mbak. Untuk nama usahanya apa sih Mbak? Nama usahanya itu Kingston. Nah, kalau Kingston itu kan kayaknya agak unik ya. Pasti ada artinya nih. Artinya apa nih Mbak? Kingston itu artinya sebenarnya wingking kejaksaan. Wingking kejaksaan. Ya. Jadi sebenarnya itu alamat ya Mbak? Alamat itu sebetulnya alamat. Dulu pertama kali buat roti itu di Kingston waktu masih online wingking kejaksaan. Sekarang sudah pindah di depan kejaksaan, tapi nggak ganti nama, tapi dibuat lebih keren lagi. Jadi Kings and dengan artian. Oh gitu. Aku pikir tuh Kings dari arti kata raja gitu loh. Jadi biar jadi raja. Ya sih kalau orang Purbalingga pasti tahu ada yang namanya Kingston wingking kejaksaan. Oh gitu. Mbak, kalau alamatnya itu ada di mana sih Mbak? Alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 149 itu di timur alun-alun Purbalingga. Pokoknya timur alun-alun lurus terus sekitar 800 meter kiri jalan. Kalau mau ketemu Mbak Hikmah, bukan. Kalau mau beli rotinya ya. Lalu ya. Terus Mbak, apa aja sih Mbak produk yang dijual di Kingston itu? Ya, produk utamanya jelas. Kalau bakery itu pasti roti. Dari mulai roti manis, ada roti tawar, ada bagelen. Ada bagelen juga. Ya, ada cake juga, ada cake, simpon dan lain-lain. Ada dessert, tiramisu, ada cake lepon, coklat, devil cake. Juga ada frozen food yang senang-senang kayak pastel. Kita sediain semuanya frozen. Lumpia. Lengkap ya Mbak ya. Pokoknya semua dijual ya Mbak. Semua dijual, yang penting jadi duit. Iya. Kita mengubah tepung menjadi duit. Wih, kita mengubah tepung menjadi duit. Hikmah 2021. Mbak Hikmah itu memulai usaha sejak kapan sih di dunia baking? Kalau dunia baking udah lama ya. Tapi kalau untuk Kingston sendiri itu aku mulai April 2021. Oh, jadi baru banget ya. Baru keluar ini kemarinnya. Yang benar-benar aku buka toko itu ya itu April 2021. Ceritain dong Mbak, dari awal Mbak Hikmah itu berarti 2008 atau yang di rumah dulu atau gimana sih Mbak? Jadi pertama kali itu aku mulai usaha tentang perotian ini di 2008. Jadi 2008 tuh aku buka usaha pertama itu roti tawar, roti bakar itu yang di pinggir-pinggir jalan itu Bandungan itu. Nah, aku bikin roti tawarnya tahun 2008. Itu luar biasa banget sih, pemasarannya masih sendiri, masih naik motor sendiri, nawar-nawarin dari satu konsumen ke konsumen lain, kayak masih sendiri. Sampai detik sekarang ini ya di 2021. 2021 yang naik turun, sempat vakum juga, nggak mainan roti, nggak mainan cake kayak gitu, sempat naik berkali-kali ganti nama juga sampai sekarang. Jadi buat mitra baking yang sampai sekarang lagi struggle mungkin ya, up and down, tenang. Jangan pernah menyerah. Pokoknya yang namanya usaha itu naik turun. Jadi terus berusaha, nggak selamanya di bawah, nggak selamanya di atas. Amin ya, pokoknya tetap berusaha aja ya. Yang penting kuncinya jangan nyerah gitu ya. Jangan pernah menyerah. Kalau capek istirahat, tapi jangan berhenti. Kalau capek istirahat tapi jangan berhenti. Hikmah 2021.
Luar biasa ya. Baik Mah, apa sih Mbak latar belakang Mbak Hikmah buka usaha ini? Mungkin dari hobi atau dari Jadi awal dulu itu Mm-mm. kebetulan kan saya punya anak 2006. Mm-mm. Nah, 2007 itu dia sudah mulai bisa makan. Dia tuh hobi banget makan roti. Oh, Dan di tahun segitu tuh aku rasa tuh saya susah banget cari yang namanya roti yang bebas pengawet, yang emang enak. Akhirnya tuh saya ikut kursus di Intisari waktu itu. Oh. Jadi tahun 2007 tuh aku udah ikut kursus di Intisari, belajar tentang roti. Akhirnya saya bikin untuk anak saya itu setiap hari roti buatan sendiri. Iya, buatan sendiri. Terus aku pikir-pikir, ngapain kalau nggak dijual Iya, gitu. sayang ya. Sayang banget. Waktunya sama, pembuatannya sama, pembelian alatnya sama. Akhirnya aku memutuskan untuk bismillah lah buka usaha gitu. Yang aku pilih kenapa roti tawar dulu. Karena aku pikir itu pasar yang paling gampang aku memasuki pikiranku waktu itu ya. Kayaknya kalau roti tawar gampang deh, tinggal nawar-nawarin gitu. Karena apalagi aku pikir kan aku perempuan gitu. Kayaknya kalau nawar-nawarin itu lebih gampang. Gitu, lebih menjual ya. Lebih menjual kalau perempuan. Pokoknya perempuan Indonesia semangat. Gitu. Semangat. Jadi perempuan tuh menjual banget kalau nawar-nawarin. Gitu. Berawal dari situ, jadi usaha yang pertama itu di 2008 aku bikin roti tawar. Dan itu tuh ternyata nggak gampang. Kayak gitu kan titik jual dulu, kalau nggak laku BS, itu juga perlu diperhitungkan sebagai kendala itu. Kadang ada yang hutang nggak bayar, harus semangat ya. Pokoknya mau badai gimana, mau up and down kayak gimana, yang penting tetap semangat ya. Jadi yang sedang berjuang di sana, kalian nggak sendirian. Yang namanya ditipu, yang namanya nggak habis, barang BS, itu semua pernah merasakan. Itu hal yang biasa ya. Itu buat pelajaran dan buat pengalaman buat usaha. Baik Mah kan tadi cerita nih kan mulai usaha di dunia baking ini dari tahun 2008. Baik Mah, waktu awal-awal itu menawarkan produknya gimana sih Mbak? Kalau dulu tuh masih semuanya sendiri. Jadi paling cuma punya pegawai itu waktu itu 2 orang itu cuma buat mengolah aja. Kalau memasarkan sendiri. Terus aku ingat banget masih pakai motor sendiri, taruh bukan kayak gitu, lebih kayak keranjang gitu di belakang, tawar-tawarin sendiri, kayak gitu sih masih luar biasa. Jadi benar-benar dari mulut ke mulut ya waktu itu ya. Langsung ke konsumen. Jadi nawarin misalkan nih, dan itu malam hari kan, karena kan kalau yang jualan roti bakar itu kan malam-malam. Benar-benar. Jadi malam tuh dari satu titik ke titik yang lain nawarin mau nggak pakai kita. Padahal kan dia juga udah punya langganan. Jadi merebut hati pelanggan dulu waktu itu. Terus Mbak Hikmah ingat nggak sih konsumen pertama Mbak Hikmah itu siapa? Iya, jadi konsumen pertama itu waktu itu sepupunya aku sendiri, namanya Mbak Asi. Halo Mbak Asi. Oh Asi. Mbak Asi itu ingat banget waktu itu beli produk itu harga 20.000. Harga 20.000 berarti di tahun 2008 ya Mbak? Lupa waktu itu sekitar 8 roti gitu kalau nggak salah, dulu tuh cuma 2.500. Satu blok itu cuma 2.500 ya. Baik Mah, ada nggak sih tips dan trik Mbak Hikmah mengatasi masalah yang tadi? Tips dan trik ya. Kalau saya itu lebih sendiri-sendiri. Yang pertama gini, saat kalian akan kalau saya ya, bukan kalian. Kalau saya sendiri itu saya meyakinkan diri dulu. Ini benar nggak sih pilihan saya? Bukan dari dorongan orang. Karena kenapa? Dengan itu pilihan kita, berarti tanggung jawab kita lebih besar. Jadi apapun yang terjadi itu akan lebih, ini pilihanku kok. Berarti aku yang menjalani. Gitu. Jadi lebih ke diri sendiri. Satu itu. Kedua, lebih pandai membaca pasar. Terutama tentang produksi. Jadi kalau memang belum laku ya jangan dipaksain. Target saya 10 kilo nih, setiap hari saya bikin 10 kilo terus setiap hari. Kita harus lihat pasar. Misalkan kalau Senin sampai Jumat mungkin agak sepi, dikurangi. Sabtu Minggu rame, di weekend ya banyak. Supaya mengurangi yang tadi yang namanya barang sisa. Itu berat banget sih. Terus yang berikutnya kalau untuk yang nggak bayar atau yang kayak gitu, kalau saya sih lebih pertama saya kasih, nanti setelah itu ya lagi paling kayak gitu. Jadi ini kita tidak perlu menyayangi pelanggan yang tidak menghargai kita. Gitu. Ya, jadi pastikan aja barang kita bagus, dia nggak akan lari kemana dan dia nggak akan dapat barang bagus kita itu kalau saya. Berarti prinsipnya kita pokoknya kasih
produk yang terbaik ya. Yes. Pasti Jadi- kan akan dicari juga Nah, gitu ya. itu jadi Mm-mm. pelanggan adalah raja, Mm-mm. tapi kan kerajaannya punya kita. Oh gitu. Jadi kita yang mengatur ya. Jadi kita yang ngatur, dapurnya kan punya kita walaupun pelanggan raja. Jadi Mm-mm. pastikan kita membuat produksi yang terbaik sehingga pelanggan itu yang takut kehilangan kita. Jadi kita nggak perlu takut kehilangan pelanggan. Yang baik mah. Kan Mbak Hikmah udah punya nih Kingston Bakery. Nah Mbak Hikmah ada nggak sih target atau cita-cita Mbak Hikmah ke depan? Masih adalah manusia kan harus cita-cita ya. Jadi kan? nggak boleh selalu puas ya. Betul. Jadi aku kepinginnya itu buka cabang Kings and Bakery, terutama di Banyumas. Nanti kan Kingston Bakery di tempat-tempat Anda. Sebentar lagi nih kita buka ya. Amin, amin, amin. Yang penting belanjanya tetap ke toko Intisari. Tetap Intisari selalu. Sarang aja. Terus baik mah, kalau di Kingston itu ada nggak sih produk unggulan yang bikin beda nih dari bakery-bakery yang lain? Semua produk yang Kingston Bakery punya itu semua produk. Produk Jadi unggulan. semua yang keluar dari dapur kita itu produk unggulan. Jadi yang unggul di tempat kita itu sebenarnya bukan produk, tapi proses. Oh gitu. Satu proses, kedua yang roti yang kita buat itu semua fresh. Semua fresh ya. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Mungkin toko roti yang lain tuh ada yang dibuat hari ini, dia jual besoknya lagi, nggak laku masih tetap begitu. Jadi kalau sistem di tempat itu, hari ini roti keluar dapur, dijual hari ini, yang nggak laku masuk ke tempat roti diskon. Oh gitu langsung ya. Jadi langsung, jadi nggak nunggu. Mungkin kalau yang sudah langganan di Kingston Bakery tahu, Kingston Bakery itu rotinya baru matang awal itu jam 9 pagi. 9 pagi baru mulai jual. Karena barusan jadi ya, baru matang ya. Barusan matang. Jadi kalau yang besoknya itu sudah ada di samping kasir. Jadi kita tuh punya tempat sendiri di samping kasir itu khusus namanya roti diskon. Jadi pelanggan itu nggak bakal dibohongin kalau di Kingston Bakery. Roti yang mereka beli itu yang roti. Gitu. Kan tadi kan Mbak Hikmah bilang nih yang membedakan itu bukan produknya tapi prosesnya. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Apa sih yang membedakan dari tempat yang lain? Nah ini ceritanya agak panjang. Jadi sebenarnya ini cerita tuh bukan tentang Kingston aja, tapi dari yang sebelumnya. Jadi waktu itu tuh saya masih buka bikin dapur tuh masih di rumah. Itu sekitar tahun 2017. Jadi 2017 tuh saya masih di rumah. Anak saya itu Nolan kelas 4 SD itu masih nenteng-nenteng, nawar-nawarin, jadi hanya sekedar dari warung ke warung. Terus saya berpikir kayaknya usaha saya harus dibesarkan. Kebetulan 2007 itu saya ketemu sama Angel. Sama malaikat yang jadi investor saya. Malaikat tak bersayap. Iya, nggak boleh disebutkan namanya ya. Pokoknya Bapak, terima kasih banget. Bapak itu sangat merubah hidup saya. Merubah hidup saya banyak sangat membantu saya. Jadi sampai sekarang pun dia masih jadi investor saya. Owner saya lah, bukan investor, owner saya. Jadi 2017 tuh saya mengajukan proposal sama dia untuk pembuatan usaha kafe. Kalau nggak salah pada kesana juga kan waktu itu. Betul. Kesana juga Intisari pokoknya. Karena 2017 itu usahanya kurang menguntungkan, akhirnya tutup. Buka lagi dengan usaha yang sama, kafe juga. Kurang menguntungkan juga karena pandemi waktu itu, awal mula pandemi. Terus akhirnya aku berpikir lagi usaha apa lagi ya. Saya sempat konsultasi Bapak, masih diizinkan tidak? Terus namanya orang itu harus berusaha. Akhirnya aku mengajukanlah untuk beli beberapa alat roti. Kembali nih karena aku merasa jiwa saya tuh di roti. Ya, jiwa saya di roti bukan di masakan, mungkin ya beda. Terus saya beli beberapa alat itu saya buat di dapur belakang. Itu online. Waktu itu namanya Kingston Wingking Kejaksaan. Nah, itu asal muasalnya di tahun 2020 awal, itu 2020 awal. Itu mulailah saya bikin usaha roti namanya Kingston. Itu masih online. Alhamdulillah lancar, tapi tidak besar waktu itu. Jadi cuma jalan. Terus akhirnya di Februari 2021 itu saya ada obrolan nih sama owner. Pak, gimana ya kalau usaha rotinya dibesarin? Kata Bapak, ya udahlah tinggal buka toko aja. Aku bilang,
Pak, jangan buka toko yang biasa. Apa yang bisa menjual? Dia tanya, kamu punya ide apa? Aku bilang, gimana kalau kita bikin open kitchen? Jadi Kingsan itu toko roti pertama di Purbalingga yang berani. Oh, jadi kan kalau selama ini kita nggak ngerti nih ya prosesnya kayak gimana. Nah, kalau ini pelanggannya bisa langsung tahu ya. Ya, karena gini, kan tahu ya, kalau di masa pandemi itu kita serba khawatir. Bersih nggak nih? Higienis nggak? Sehat nggak nih? Gitu. Jadi aku pikir itu yang bisa saya jual Jadi konsumen. biar trust ya. Kepercayaan mereka untuk ngambil produk kita. Mungkin sekarang gini lah, rasa roti itu relatif, bener nggak? Betul. Paling cuma beda di lembutnya, beda di fillingnya. Feeling, betul. Kalau yang lain kan sama. Nah, gimana sih cara kita merebut pelanggan, hati pelanggan? Saya pikir itu cara yang paling efektif dan kenyataannya. Jadi konsepnya itu memang open kitchen dan itu waktu itu pembicaraannya di Februari akhir. Di Februari awal akhir. Maret kita mulai cari-cari dari mulai produk, cari konsultan waktu itu dan semua Bapak oke. Itu proyek Kingsan. Kalau yang udah pernah lihat toko roti Kingsan itu cuma dibangun 40 hari. Deal 40 hari. Luar biasa 40 hari. Ya, itu tanda tangan kontrak pertama 1 Maret 2021. Itu toko dibuka 10 April 2020. Dengan konsep yang seperti itu. Jadi walaupun prosesnya instan tapi hasilnya nggak instan ya. Hasilnya luar biasa. Jadi ya yang masih misalkan, aduh kita kapan sih suksesnya, kok naik turun. Bosku pernah berpesan sih, life begins in 40 dan itu benar banget, jangan pernah nyerah, masih panjang. Saya ingat banget dulu saya buat jajan nolan aja kadang sering nangis, gak punya uang, kadang harus pinjem, terus yang mengatasi masalah tanpa masalah, gitu. itu saya pernah merasa. Jadi pokoknya menangis itu boleh ya Mbak? Oh boleh banget, boleh banget. Tapi jadi, yang penting jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Jadi kalau capek istirahat. Self healing orang macam-macam. Ada yang nangis, ada yang cuma diem di kamar, ada yang banyak makan. It's okay, yang penting jangan menyerah. Jadi itu, ayo tetap semangat semua yang semangat buat semua mitra baking mungkin yang saat ini lagi struggle ya, yang lagi up and down, lagi nangis. Dan yang paling penting satu, temukan teman bisnismu yang tidak menjatuhkan. Itu yang paling penting ya Mbak. Fair. Yang jadi saling support ya. Kita punya kemampuan, mereka punya uang, saling menghargai, itu sih kuncinya. Usaha pasti lancar kalau saling menghargai, tidak ada kebohongan, saling percaya. Luar biasa. Baik Mah, kan Mbak Hikmah berarti kan membuka usaha Kingsan ini kan berarti di masa pandemi kayak gini nih, dimana orang-orang lain itu malah banyak yang gulung tikar, nggak cuma masalah dunia baking aja ya, mungkin semua dunia usaha itu banyak yang malah gulung tikar. Apa sih yang memotivasi Mbak Hikmah kok akhirnya berani nih untuk membuka usaha di tengah pandemi gini? Mungkin kan banyak juga nih mitra baking yang sekarang tuh mau buka tapi lagi pandemi nanti gimana gini. Nah itu apa sih yang memotivasi dan gimana sih usahanya Mbak Hikmah di tengah pandemi kayak gini? Awal pun saya sempat ragu. Saya sempat ngomong sama owner saya. Saya ngomong, Pak, apa yakin kita investasi yang segini besarnya di kala pandemi? Apa iya? Apa enggak? Penuh dengan pertanyaan negatif. Dia cuma jawab, Boya kalau mikir tuh yang positif, jadi hasilnya positif. Dilakoni dulu. Jadi kalau kata orang tuh kalau perang itu udah nyerah sebelum perang kan. Ya udah sih perang aja dulu, kalah menang urusan nanti gitu. Jadi dari situlah saya berpikir, ya, aku juga mau kerja apa kalau enggak usaha, saya tidak punya latar belakang pegawai atau apa. Jadi ya udahlah, bismillah waktu itu. Ya udah Pak, kita. Nah, di sini yang tadi dibahas, kita cari konsep yang memang beda dari yang lain supaya orang tuh mau loh pakai produk kita gitu. Nah, karena sedang pandemi, banyak kekhawatiran orang, terutama saya sendiri. Saya itu termasuk orang yang waktu pandemi awal tuh panik, agak lebay. Jadi kalau saya belanja ke supermarket itu semuanya dicuci. Semua dicuci sampai uang aja saya cuci. Wow. Jadi saya berpikir waktu itu gimana caranya saya makan produk saya sendiri itu nggak
percaya ya. Percaya. Jadi selalu memposisikan sebagai pembeli kalau saya mau nggak sih makan itu lah. Kalau misalkan saya nggak mau berarti nggak saya jual kan. Jadi waktu itu aku pikir oh iya supaya saya percaya kan berarti saya harus lihat nih. Saya harus lihat nih cara pembuatannya apa supaya saya percaya lagi. Kenapa yang nggak saya tuangkan? Jadi kalau untuk memulai usaha di kala pandemi itu sebenarnya nggak perlu takut, tapi pikirkan strategi apa yang membuat usaha kita tuh dipercayakan orang mau pakai produk kita. Jadi benar-benar matangnya di situ sih, bukan soal melangkahnya. Kalau soal melangkahnya sih kita harus percaya, harus selalu yakin kalau rezeki itu udah diatur. Ya, betul. Yang penting nggak konyol juga ya, udahlah maju aja dulu gitu, itu kan konyol. Berasa gerusu ya, main asal buka-buka, tapi yang penting tetap dipikir gimana sih caranya gitu ya. Jadi nggak perlu takut, namanya usaha ya seperti itu, bukan alat apa ya wajar kayak gitu. Dan pastikan produk kita itu memang produk yang baik, tidak mengecewakan pelanggan, supaya pelanggan nggak pindah ke lain hati. Kayak Intisari kan buktinya sampai detik ini nggak ke lain hati. Dari tahun 2008 ya Mbak? Tahun 2008 sampai sekarang, luar biasa. Terima kasih loh Mbak. Sama-sama. Baik Mas, tadi kan Mbak Hikmah cerita nih kalau di awal-awal Mbak Hikmah masih naik motor sendiri, masih nawar-nawarin sendiri, marketing sendiri. Nah kan sekarang ini kan kemajuan teknologi kan udah canggih banget ya. Gimana sih Mbak Hikmah melihat dunia baking ini tapi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi? Penting banget nggak menurut Mbak Hikmah? Menurut aku yang namanya teknologi marketing lah ya, namanya digital marketing itu penting banget buat sekarang. Jadi dunia perbakingan ini nggak lepas bukan sekedar produksi roti kita bagus, tapi kan harus bisa dijual. Betul. Buat apa numpuk di dapur tapi nggak bisa dijual. Gitu. Jadi di saat sekarang ini tuh digital marketing penting banget. Gitu. Kayak kalau zaman dulu kan orang tuh beli karena butuh kan. Betul. Saya butuh, saya punya uang, saya pergi ke toko, saya beli, saya pulang. Ternyata kan udah nggak bisa diterapin sekarang dengan yang namanya Instagram lah, TikTok lah, WhatsApp lah, yang kayak gitu itu orang sekarang itu lebih lapar mata. Percaya nggak? Percaya. Benar. Jadi orang sekarang tuh lapar mata. Jadi bukan karena kebutuhan. Lihat si A beli, biar ikut tren, ikut beli. Lihat selebgram ini pakai, ikut pakai. Ini jadi viral, semua beli. Jadi sebenarnya viralisasi itu penting banget kayaknya gitu. Jadi apalagi kayak cewek-cewek ya kadang suka lucu gitu ya, padahal cuma lucu doang gitu bentuknya. Rasanya belum tentu kayak gitu kan. Jadi alangkah baiknya setelah rasa yang enak itu marketing S3 marketing itu penting banget ya. Iya, gimana caranya lihat supaya produk kita itu menarik. Jadi nggak cuma enak aja, tapi menarik juga. Kayak misalkan di foto yang cantik, dikemas yang cantik, dipublikasikan dengan orang-orang yang memang apa ya? Memang membuat produk itu jadi menarik gitu ya, lebih menjual ya. Lebih menjual. Jadi digital marketing itu penting. Dan pesan saya nih buat yang mulai-mulai usaha, jangan pelit sama yang namanya budget marketing. Jadi budget marketing itu memang tidak murah, efeknya juga nggak kayak nggak langsung ya. Hari ini lu promo, hari ini langsung laku, betul. Jadi itu lama. Jadi siapkan dulu budget marketing karena itu akan menyedot dana yang nggak sedikit sebetulnya, tapi itu akan buat produk kita insya Allah sih lebih kenal masyarakat. Kalau diingat ya. Iya kan sekarang nggak gampang tuh kalau kita jual door to door misalkan dari mulut ke mulut. Ngomong pandemi. Iya, nggak boleh ketemu. Arisan yang betul. Sosialisasi yang temennya cuma di dunia digital. Jadi itu sih sebenarnya pemasaran yang paling oke. Bener banget. Nah, dari tadi kan sudah tanya-tanya nih, sudah kepo-kepo sama Mbak Hikmah. Nah, tapi pasti ini Mitra Baking pengen tahu juga nih sampel produk-produk unggulan dari Kings An. Kebetulan tadi ini Mbak Hikmah juga bawa ya ke kita ya. Produknya ini nih bisa diceritain nggak Mbak, apa aja sih ini produk yang Mbak Hikmah bawa atau produk unggulannya yang mana? Ini sih beberapa produk ya, secara keseluruhan ya. Kayak ini kan ini produk-produk rotinya kita. Kayak ini ada floss roll, ini sih favoritnya aku banget. Jadi
kalau saya itu kalau di sana itu panggilannya Mbak Bakul. Oh, Mbak Bakul. Jadi ini produk favoritnya Mbak Bakul. Ini Oh. ada yang namanya cheese supreme. Jadi ini keju asin kalau di sana. Jadi ini luar dalam keju. Ini salah satu produk unggulan rotinya. Ngiler kan? Terus ini yang paling lagi viral sekarang, ini ada tiramisu cup dari tempat kita sama telepon cup. Ini lagi viral banget di Purbalingga ini. Nah, terus ada juga produk cake favorit kita itu ini unggulannya namanya signature. Namanya aja udah signature kan, ini signature Kingsan. Berarti benar-benar yang ini loh Ini loh Kingsan. cuma ada di Kingsan kayak gitu. Ini tuh produk cake, yaitu teksturnya fluffy. Lembut banget, base-nya itu bahan dasarnya itu dari ubi cilembu. Jadi dari ubi ini cilembu. manisnya dari ubi cilembu, penggunaan tepungnya sedikit. Jadi buat yang diet ini lebih membantu lah untuk menikmati cake. Wih, cocok banget nih, nanti aku pulang bawa. Signature Kingsan ini wajib coba. Nah, kalau boleh tahu Mbak Hikmah sekali lagi dong, biar Putra Baking ini kan mungkin kan kepo-kepo kan gitu. Nama usahanya yang tadi kan Kingsan Bakery ya. Alamatnya sekali lagi Mbak ada di mana? Kingsan Bakery itu alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 149. Timur alun-alun Purbalingga, kurang lebih sekitar 800 meter kiri jalan. Gitu. Terus kalau untuk Instagramnya ada nggak Mbak? Ada Instagramnya di @kingsanbakery. @kingsanbakery. Atau bisa ditulis juga roti halal Purbalingga. Oh gitu. Atau ada nomor telepon untuk pemesanan gitu ada nggak Mbak? Semua di sini. Oh, di sini ada. Di sini nanti boleh diklik bionya bisa langsung masuk ke WA-nya. Boleh. Nanti langsung muncul ya. Jadi kalau yang mau langsung beli atau mau langsung datang ke Kingsannya bisa banget jadi ya. Jadi Kingsan itu kita melayani delivery order. Oh, jadi gitu. kehebatannya Kingsan itu juga kalian nggak perlu keluar rumah, nggak perlu kepanasan. Nanti kalau bisa langsung chat di DM atau WA itu nanti ada namanya Minan. Minan itu miminnya Kingsan. Oh gitu. Ya, jadi nanti dibantu sama Minan, nanti bisa delivery order untuk area Purbalingga kota itu free ongkir. Free ongkir. Jadi mau kemana aja? Yes, itu free ongkir. Nanti yang pinggiran-pinggirannya adalah ongkir sedikit tapi nggak lebih mahal dari yang kirim-kirim. Gitu. Ada minimalnya nggak Mbak? Minimal ordernya kita cuma 50.000. Wah, cuma 50.000. Kamu tinggal duduk aja ya, duduk manis. Langsung aja dikirim dari Kingsan. Betul. Tapi kalau misal ke kota-kota lain atau di Purwokerto atau kemana bisa juga ya Mbak? Kalau Purwokerto sebenarnya kita ada. Jadi biasanya tuh kalau saya belanja ke Intisari, nah itulah saya itu masih senang belanja sendiri. Itu biasanya kita buka Just Tip. Oh gitu. Just Tip Purwokerto. Sekalian ya. Biasanya di hari Minggu itu ada Just Tip Purwokerto. Gitu. Langsung dibawa oleh Mbak Hikmah ya. Terus kalau yang untuk kota-kota lain kita belum pengiriman. Tapi kalau untuk dibawa ke kota lain itu kita bisa. Jadi nanti kalau misalkan yang buat oleh-oleh nih ke Jakarta, ke Semarang, ke Solo, itu nanti tinggal bilang sama kasir, Mbak ini saya untuk oleh-oleh. Nanti kita packing yang rapi. Kemarin udah kebukti bawa cake dari tempat kita sampai ke Banten itu alhamdulillah. Masih tetap jadi cake ulang tahun yang cantik. Padahal cake ulang tahun ya, yang kayaknya kesenggol dikit aja udah rusak gitu ya Mbak ya. Itu dia bawa naik kereta. Bener banget, luar biasa. Ya, terima kasih loh Mbak Hikmah sudah menyempatkan waktunya datang ke kita buat acara Seduh Manis ini. Semoga usahanya makin lancar. Cita-citanya buat buka di kota-kota lain segera terwujud. Amin, amin ya Allah. Amin. Dan yang paling penting tetap belanja ke toko Intisari. Pasti dong. Ya, terima kasih dan untuk Mitra Baking. Terima kasih juga sudah nonton kita dari awal. Semoga banyak motivasi-motivasi untuk semua para mitra baking yang mungkin lagi struggle atau mulai usaha, mungkin agak lebih termotivasi ya dengan nggak menyerah lah ya dengan ceritanya Mbak Hikmah ini. Nah, akhir kata terima kasih buat semuanya. Saya Lia, dadah.